Penganiayaan yang melibatkan anak polisi di Medan, Sumatera Utara ternyata berujung dari kasus perusakan kaca spion mobil milik korban. Ibu pelaku menyebut potongan video yang viral di media sosial adalah duel 1 lawan 1 pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sementara ibu korban tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Saya tahu sesuai dengan cacatan itu, anak si Ken ini mau ngajak temuan apa segala macam. Anak saya tidak mau, udah. Terus dia datang dengan kawan-kawannya berenam ke rumah anak saya jam 2 malam lewat sampai setengah 3. Ya, namanya orang dalam keadaan masih tidur, dia datang gerbak-gerbuk dan ada sapam yang datangi situ. Akhirnya keluarlah ayahnya dari anak-anak bersama abangnya menanyakan ada apa. Ya, intinya sih tadinya dia minta katanya untuk penggantian kaca spion. Terus anak saya bilang dia tidak melakukan itu gitu. Tapi akhirnya ayo kita main gitu. Kalau main di bahasa Batak itu kan duel. Jadi dipanggillah Aditya sama abangnya dalam. Tuh ada yang Baik, kenal nggak kenal, mau ngajak duel, ya udah duel aja di sini sekali. Anak saya ngajak duel, Bu, karena umur masih 19 tahun, pasti takut, Bu, dengan polisi, Bu, pasti. Tetapi kenapa dia datang malam itu ke sana, Bu? Karena kaca spionnya ditendang. Itu mobil saya pribadi, saya pinjamkan sebentar. Jadi dia takut saya akan pulang dari Jakarta melihat kaca spion mobil pecah. Makanya dia ajak teman abangnya, bantulah ngomongkan ke orang tuanya Adit supaya bisa ganti kaca spion. Dan informasi dari kawan-kawan Adit, mereka pada saat sampai, Bu, pintu pagar sudah memang terbuka sebagian. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum beberapa kali. Tidak begitu lama keluarlah Abang Aditya. Nah, Abang Aditya marah-marah karena wajar saya rasa, bukan, kenapa jam segini datang mau buat ribut. Mereka jelaskan bukan mau buat ribut, hanya untuk mau mengganti kaca spion. Tidak berapa lama Bapak Akhirudin keluar. Juga Bapak Akhirudin merasa tidak nyaman kenapa malam-malam. Mereka juga menjelaskan lagi, Om, kami hanya mau minta tolong digantikan kaca spion. Nah, baru Pak Akhirudin meneriaki, masuk ke dalam, ambil senjata laras panjang. Namanya saya pasti nggak tahu, lebih kurang namanya Raja. Baru Raja itu mengikuti arahan dari Pak Akhirudin masuk ke dalam rumah, mengambil senjata laras panjang. Tidak berapa lama Aditya juga keluar, Ibu, dari rumah, langsung menuju ke halaman, menendang anak saya. Nah, di situ posisi Pak Akhirudin, ada abangnya Aditya, ada teman-temannya Aditya juga, baru diiringi jarak sekitar 2 meter senjata mengarah ke Ken sama ke kawan-kawan Ken dalam posisi ditodong, Ibu. Hanya menyebutkan doang, tidak ada senjata. Tapi pastinya saya kan tidak ada di tempat ya. Terus kalau untuk tidak menaraikan itu, karena mereka saling, kedua belah pihak ya ingin berduel, ya dilanjutkan aja sampai selesai. Kalau udah puas, akhirnya mereka kan didamaikan di situ, dia diobatin, diajak untuk ya dikasih makan sikit-sikit lah gitu, untuk menghilangkan rasa kesal. Setelah itu kan ada chat-chatan juga bahwa ya sudah selesai gitu. Tapi ya saya juga tidak tahu lah ya. Akhirnya kan melapor, ya anak saya juga melapor. Padahal kan itu intinya bukan penganiayaan, tapi kedua ya antara dua pemuda ya. Ya, ini yang kemudian ramai kembali di media sosial, meskipun juga informasinya laporan terhadap penganiayaan ini kan terjadi pada 4 bulan yang lalu. Kenapa 21 Desember 2020. Betul, kenapa kemudian baru diproses saat ini, itu juga menjadi pertanyaan besar. Apakah betul ada pembiaran dari seorang oknum polisi yang bersangkutan, ayah dari pelaku penganiayaan gitu sih? Ya, tapi meskipun kita juga patut apresiasi juga dong, ya kan? Terlepas apresiasi ini mungkin karena viral juga gitu. Karena apa yang kita ketahui, status tersangka sudah ditetapkan terhadap anak
dari AKBP Ahirudin Hasibuan ini, tapi juga sang ayah pun juga sudah dicopot dari jabatan dan dipatsuskan. Ya, di karena tempat melalui khusus. sidang etik terlebih dahulu kan. Ya, Betul. Pak coba akan bertanya ke Pak Sugeng terlebih. Pak Sugeng, lagi-lagi Pak Sugeng belum kelar dengan pemberitaan penganiayaan yang sebelumnya. Saat ini kemudian kita melihat lagi begitu Pak Sugeng ada kasus penganiayaan dari seorang anak oknum pihak kepolisian, bahkan ada dugaan pembiaran oleh sang ayah di sana. Apa yang bisa Anda baca dari sini, Pak Sugeng? Ini kan kasus yang sederhana ya, sangat elementer lah, nggak terlalu rumit gitu ya. Jadi IPW justru melihatnya dari dua aspek ini. Kalau kasus pidananya dan juga kasus kode etiknya sudah jelas lah. Ini aspeknya ada dua. Pertama adalah aspek kebiasaan ya, keterpengaruhan atau intervensi di dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan keluarga polisi ya. Jadi kan itu sudah dilaporkan. Pak Sugeng, sebentar Pak Sugeng. Intervensi ini jelas terlihat menurut Anda, Pak Sugeng? Ya, ini kita bisa menduga ya. Jadi pertamanya begini. Ini kan dilaporkannya di Polrestabes ya. Dilaporkan ke Polrestabes terkait terduga pelakunya ini adalah seorang anak polisi, bapaknya polisi. Kalau terjadi kemacetan, ya dikaitkan dengan sikap tindak bapaknya, dia juga akan melakukan intervensi kepada Polrestabes, ya. Penyidiknya kan kalau kasat itu AKBP, walaupun kemudian Kapolrestanya itu Kombes, ya masih dalam level yang satu tingkat di atasnya, komunikasi. Itu bisa diduga ya, seperti itu. Yang kedua ini ya. Ini yang tidak selalu diingat ya, soal awareness ya. Awareness seorang anggota polisi di dalam posisi tugas dan jabatannya atau kesehariannya. Kalau orang Jawa bilang tuh begini loh, eling lan waspodo ya. Pada diri seorang polisi, dia harus eling. Ada 3 posisi yang harus dia jaga. 1, posisi sebagai warga negara saja sudah diikat oleh aturan hukum. Kedua, posisi sebagai aparat kepolisian, ada 2 yang harus dijaga. 1, keteladanan dirinya sebagai aparat. Yang kedua, soal institusinya, nama baik institusi yang harus dijaga. Ini nggak sadar nih, kemudian waspada ya. Dia waspada dalam tindakannya, dia itu disorot jutaan mata. Apalagi dalam zaman yang serba cepat informasi beredar. Oh, dia tidak waspada. Dia harus waspada potensi gangguan terhadap status jabatannya. Itu bukan berasal dari luar, tetapi bisa juga dari keluarganya, tindak tanduk keluarganya. Karena itu di dalam peraturan kepala kepolisian diatur dalam etika kepribadian, dia harus menjaga perilaku anggota keluarganya. Ini yang nggak sadar-sadar ini ya, bahkan perwira menengah lagi. Saya bingung melihat seperti ini. Sumatera Utara banyak terjadi seperti ini ya. Penganiayaan yang melibatkan anak polisi di wilayah Medan, Sumatera Utara ini memang ternyata berujung dari sebuah kasus pengerusakan kaca spion mobil milik korban. Nah, ibu pelaku pun juga sempat menyebutkan bahwa potongan video yang viral di media sosial tersebut adalah duel 1 lawan 1 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jelaskan paling tidak sedikit akar permasalahan ya Vi di sana ya, karena kemudian ada pengerusakan kaca spion mobil. Tapi kemudian yang nampak jelas di sana dan juga menjadi pertanyaan publik adalah Pak Kabid, pada saat kejadian di sana ada ayahanda dari Aditya, ada Pak AKBP Ahirudin di sana. Ada juga senjata tadi katanya. Nah itu dia, saya mau minta penjelasan mengenai hal ini, Pak Kabid silakan. Betulkah demikian? Ada senjata di sana, ada pembiaran juga terhadap aksi penganiayaan tersebut? Iya, baik. Saya jelaskan barangkali sedikit terkait dengan rentetan peristiwa sampai dengan tanggal 23 penyidik baru bisa memeriksa Ken Admiral 23 April kemarin sebelum muncul video viral ini. Jadi dari mulai tanggal 22, tanggal 23 itu ada 2 LP yang masuk. Kemudian di tanggal 7 Februari status dari penyelidikan naik
ke penyidikan, kemudian permintaan dari Ibu Ken Admiral bahwa merasa tidak puas dengan belum maksimalnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, itu pun juga direspon oleh kita, oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara. Di tanggal 24 Maret itu gelar perkara antara Polda, penyidik Polda dengan Polrestabes. Kemudian tanggal 28 Maret berkas pemeriksaan awal ditarik ke Polda, dilanjutkan pemeriksaan tambahan untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya oleh Polrestabes Medan dari mulai tanggal 28 Maret tersebut. Di tanggal 23 April hari Minggu kemarin, undangan atau panggilan penyidik Polda terhadap Ken Admiral sebagai saksi korban itu baru bisa dipenuhi dan baru bisa diberikan keterangan kepada penyidik Polda di tanggal 23 April hari Minggu kemarin. Jadi proses dari mulai tanggal 28 berkas itu ditarik ke Polda Sumatera Utara sampai dengan kemarin 23 April. Artinya bahwa penyidik Polrestabes maupun penyidik Polda mereka bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukannya. Memang di Polrestabes Medan mereka belum bisa menyimpulkan, menetapkan tersangka dan lain sebagainya karena terkendala adanya pemeriksaan yang belum bisa dilakukan terhadap saksi korban Ken Admiral, dikarenakan Ken Admiral ini berada di luar negeri atau berada di Inggris untuk melanjutkan studinya pun. Kemarin tanggal 23 kita melakukan pemeriksaan pun itu dengan sangat cepat sekali, maraton penyidik melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut kita kemarin Bapak Dirkrim Polda Sumut langsung memimpin untuk melakukan penggeledahan di rumah saudara AH untuk memfaktakan informasi-informasi yang berkembang selama ini. Ada ditodong senjata, kemudian dan lain sebagainya. Dan kemarin sampai dengan kira-kira pukul 19.30 Bapak Dirkrim menyelesaikan penggeledahan di rumah AH. Ada beberapa barang bukti yang diamankan. Di antaranya adalah senjata atau airsoft gun, airsoft gun. Kemudian ada decoder CCTV dan lain sebagainya. Ada macam barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa atau yang dicari oleh para Pak penyidik. Kabit, artinya penodongan itu benar Pak Kabit? Mohon maaf. Ya, terkait dengan penodongan, informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan awal bahwa itu digunakan airsoft gun ya, senjata itu adalah senjata airsoft gun yang ditemukan oleh penyidik di rumah kemarin yang kita. Siapa yang memerintahkan untuk mengambil senjata airsoft gun tersebut, Pak Kabit? Nah, informasi ini masih kita dalami karena di situ ada kakaknya, ada juga Pak AH ini. Nah, Pak AH inilah yang sedang saat ini didalami oleh Propam, makanya dia ditempatkan dalam penempatan khusus 30 hari ke depan untuk mendalami semua informasi-informasi yang berkembang itu. Ya.